Islamabad, Pakistan berujung buntu. Washington dan Teheran gagal mencapai kesepakatan. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance bilang delegasi Iran menolak persyaratan yang diajukan Washington. Vance mengklaim Iran tidak berkomitmen untuk meninggalkan senjata nuklir. Amerika Serikat belum melihat keinginan Iran untuk tidak mengembangkan senjata nuklir dalam jangka panjang. Penolakan Iran atas syarat yang diajukan Amerika Serikat dianggap hal buruk bagi Teheran. But the simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Again, their nuclear program, such as it is, the enrichment facilities that they had before, they've been destroyed. But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will. Delegasi Amerika Serikat yang dipimpin Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance langsung meninggalkan Pakistan setelah perundingan damai dengan Iran tidak mencapai kesepakatan. J.D. Vance pulang ke Washington DC tanpa membawa hasil kesepakatan setelah 21 jam bernegosiasi dengan Iran. Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghai, mengungkap Iran dan Amerika Serikat telah mencapai kesepakatan dalam beberapa hal, tetapi tidak pada 2 atau 3 isu penting. Namun Baghai tidak merinci terkait sejumlah isu tersebut. Baghai menambahkan Selat Hormuz yang menjadi topik baru dalam pertemuan itu membuat pembicaraan antara kedua negara semakin rumit. در مورد یک سری از موضوعات ما به تفاهم‌هایی رسیدیم واقعیت اما در مورد 2-3 موضوع مهم خب دیدگاه‌ها فاصله داشت و نهایتاً منجر به توافق نشد این گفتگوها. نکته دیگه‌ای که باید مد نظر داشت پیچیدگی موضوعات و پیچیدگی شرایط بود. بعضی از موضوعات جدید این دفعه به موضوع مذاکرات اضافه شد مثل موضوع تنگه هرمز یا منطقه. خب اینا خودش شرایط ویژگی‌ها و مقتضیات خودش رو داره. Sementara itu Pakistan menyerukan Iran dan Amerika Serikat untuk menjaga gencatan senjata setelah pembicaraan berakhir tanpa kesepakatan. Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Pakistan, Muhammad Ishaq Dar, mengatakan negaranya akan mencoba memfasilitasi dialog baru antara kedua negara dalam beberapa hari mendatang. That the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. It is imperative that the parties continue to uphold their commitment to ceasefire. Pakistan has been and will continue to play its role to facilitate engagement and dialogue between the Islamic Republic of Iran and the United States of America in the days to come. Negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran di Pakistan diharapkan bisa menjadi angin segar perdamaian setelah perang berkecamuk di Timur Tengah lebih dari 5 pekan. Namun dengan buntunya hasil negosiasi ini, masih adakah ruang diplomasi untuk mencegah perang kian meluas? "21 jam negosiasi alot antara Iran dan Amerika Serikat di Islamabad, Pakistan berujung buntu. Washington dan Teheran gagal mencapai kesepakatan. Setelah perundingan gagal mencapai kesepakatan, bagaimana dengan nasib gencatan senjata? Apakah perang akan terus berlanjut? Dan benarkah Selat Hormuz dan program nuklir ini menjadi ganjalan dalam perundingan ini? Kita akan ulas bersama dengan narasumber yang sudah hadir secara daring. Ada dosen hubungan internasional Universitas Gadjah Mada, Ririn Tri Nurhayati, dan pengamat Timur Tengah, Hasibullah Satrawi. Selamat pagi, Bu Ririn, Mas Hasibullah. Selamat pagi, Mas Bre dan Bu Ririn. Hasibullah dan para pemirsa. Baik, saya ke Bu Ririn. Bu Ririn, kemarin 21 jam gitu ya, hampir 1 hari penuh dua pihak ini kemudian bernegosiasi, tapi buntu lagi-lagi. Tapi kita masih dalam gencatan senjata yang akan berakhir di tanggal 22 April seperti itu. Nah, di tengah kita menunggu sampai tanggal gencatan senjata ini berakhir, apakah masih bisa kita lihat bahwa Amerika Serikat dan Iran akan mematuhi gencatan senjata ini? Baik, terima kasih Mas Bre. Ya,
kita melihat yang kemarin kita semua berharap ya bahwa dengan adanya perundingan AS dan Iran kemarin bisa mengakhiri konflik yang telah menyebabkan instabilitas politik, kemudian korban kemanusiaan dan juga dampak pada ekonomi global gitu. Tetapi sayangnya yang terjadi kemarin adalah kegagalan diplomasi, kegagalan negosiasi yang masing-masing pulang dengan tangan hampa. Tentu kita berharap bahwa kedua pihak masih akan memiliki itikat baik seperti tadi diharapkan oleh Pakistan dan juga dalam hal ini saya pun berharap demikian, masing-masing masih bisa memanfaatkan momentum gencatan senjata dua minggu ini untuk memperbaiki positioning dan juga tawaran-tawaran dalam negosiasi ke depannya. Tapi pertanyaannya setelah tanggal 22 April, Bu Ririn, ini apakah kemudian ada potensi perang ataupun serangan yang lebih besar misalnya? Ya, ini akan sangat tergantung perkembangan ke depan dalam beberapa hari ke depan. Bagaimana kemudian kedua pihak kemudian akan merespon kegagalan perundingan yang sekarang. Apakah kemudian kedua pihak kemudian akan melanjutkan tindakan-tindakan konfliktual atau sebaliknya mereka pulang dengan kemudian mencoba menata apa tawaran-tawaran yang bisa disampaikan dalam perundingan berikutnya. Kalau kemudian ternyata kedua pihak masih sama-sama berada pada posisi zero sum games begitu, mempertahankan keinginan dan kepentingan masing-masing, tentu kemudian kita sangat pesimis dan kemudian perang bisa berlanjut dan kemudian menyebabkan krisis kemanusiaan jangka panjang, instabilitas ekonomi dan politik global. Baik. Yang tentu saja kita semua tidak mengharapkan akan ke sana. Baik. Saya ke Mas Hasibullah. Mas Hasibullah, kalau kita melihat mungkin secara psikologis dan juga secara kekuatan antara Amerika Serikat dan juga Iran ini, apa potensi yang bakal mereka ambil gitu? Apakah mereka akan mengambil jalur diplomasi atau jalur militer? Ya, terima kasih, Mas. Sebenarnya pertanyaan itu lebih kepada pihak Amerika. Karena Amerika yang masih memiliki banyak kesempatan, terutama diplomasi atau militer. Kalau Iran menurut saya tidak terlalu banyak punya opsi, karena dia berada pada posisi pihak yang diserang. Dan itu menguntungkan di satu sisi bagi Iran, karena sekali lagi secara hukum internasional Iran nggak punya alasan lain kecuali untuk bertahan karena dia diserang. Nah, oleh karena itu saya melihat yang terjadi dalam perundingan kemarin pun sebenarnya kalau dibaca dalam dua kepentingan itu cara Trump untuk mendapatkan apa yang dia mau. Jadi kadang-kadang dia pakai diplomasi, kadang-kadang dia pakai perang. 40 hari dia sudah berperang dan dia nggak dapat apa yang dia mau. Cara-cara dagang pun dia udah lakukan, obral deadline 2 hari, 5 hari, 10 hari, 2 hari juga nggak dapat dari Iran. Akhirnya dia coba melalui diplomasi dan saya melihat sebenarnya secara diplomasi ada beberapa taktik yang barangkali bisa kita garis bawahi sebagai pembelajaran. Yang pertama, saya melihat ada pola yang sama di antara perundingan kemarin dengan 2 perundingan sebelumnya, yaitu pola mungkin yang secara umum saya gunakan istilah sen kanan tapi dia ambil kebijakan ke kiri. Kenapa saya bilang sen kanan? Kalau kita ikutin katakanlah 19 atau 15 jam sebelum berakhir di 21. Ya, Mas Hasibullah. Ini kan cukup bagus, bahkan hasilnya cukup positif. Tapi kemudian di last minute atau di bagian akhir justru yang diambil adalah kebalikan daripada optimisme tadi. Itu yang saya bilang bahwa kebijakan Amerika itu dalam diplomasi cenderung belok ngasih sen ke kanan tapi kemudian diambil kebijakan ke kiri, dan itu cukup bikin kelabakan saya lihat dari sikap Iran. Nah, yang kedua, catatan saya tentang perundingan kemarin, Mas, ini menarik menurut saya, minimal yang disampaikan JD Vance dalam 2 hal yang saya garis bawahi. Yang pertama tentang siapa yang rugi, dan walaupun nggak disampaikan juga siapa yang untung. Tapi dia hanya sampaikan yang siapa yang rugi, bahwa dia tidak deal. Ini menjadi kabar yang buruk, lebih buruk bagi Iran, walaupun juga bagi Amerika adalah juga buruk. Nah, artinya apa? Dia nggak sampaikan siapa yang dapat kebaikan dari ini semua. Itu yang saya sampaikan dari awal, perang ini, deadlock ini adalah kabar buruk bagi
bagi Amerika dan bagi Iran, Iran lebih besar karena dia diserang, tapi Amerika pun nggak dapat untung dari ini. Yang untung adalah Israel. Itu nggak disampaikan, tapi itu berada dalam logik yang sama. Jadi ketika dia bilang ini kabar buruk, paling buruk bagi Iran, ya Amerika juga buruk, tapi dia nggak sebutin yang dapat untung siapa. Saya menyebutkan yang dapat untung adalah Israel. Jadi itu nanti bisa menjadi analisa kita tentang perang ini gitu, terutama kalau nanti kita bicara tentang Hormuz. Dan yang ketiga yang saya bilang cukup menarik karena dia menggunakan logika tawar menawar juga gitu. Jadi Van mengatakan kami sudah berikan yang terbaik, penawaran yang terbaik gitu ya. Tapi kemudian Iran nggak mengambil tawaran itu. Jadi saya melihat sekali lagi ini cara Trump untuk mendapatkan apa yang dia mau, dan dari ini semua satu konklusi kita bahwa dia belum dapat yang dia mau, termasuk persepsi kemenangan yang sedang dia buru untuk tidak terlalu lama perang ini gitu. Jadi dia nggak dapat yang dia mau, termasuk persepsi kemenangan. Walaupun sekali lagi secara analisa ini G. Van berbeda dengan Wittkopf yang menurut saya sampai kepada konklusi dalam tempo yang jauh lebih cepat. Hanya 21 jam dia udah dapat barang yang dia bisa analisa bahwa ini adalah tidak kooperatif. Jadi buat apa lama-lama? Kalau Wittkopf kan bisa sampai berjilid-jilid pertemuan 1, 2, dan 3, dan ujungnya juga sama bahwa Iran dikatakan tidak kooperatif gitu. Itu yang saya dari perundingan kemarin, Mas. Baik, tapi yang kita perhatikan juga sebelum perundingan banyak sekali pernyataan-pernyataan yang tinggi dari masing-masing pihak gitu ya, Bu Ririn. Dari Amerika Serikat, kemudian dari Iran juga, sepertinya sudah memberikan red line gitu ya, ataupun batas-batas tertentu sebelum bahkan mulai bernegosiasi. Berarti bisa kita prediksi dari sebelumnya gitu, Bu Ririn, bahwa pertemuan kemarin juga tidak akan pernah mencapai kesepakatan dari awal gitu, kita sudah lihat. Ya, baik, Mas Bri, terima kasih. Betul, yang kita, meskipun tadi saya sampaikan di depan, kita berharap kemarin negosiasi bisa membawa titik cerah gitu, tetapi yang ternyata yang kita saksikan adalah negosiasi atau perundingan kemarin itu bukan negosiasi, yang terjadi adalah adu ancaman. Misalnya ketika akan datang, Amerika Serikat mengatakan kalau Iran tidak mau mengikuti kemauan tuntutan dari Amerika Serikat, maka kemudian Iran akan diserang lebih lanjut. Sebaliknya juga Iran, delegasi Iran datang dengan mengatakan Iran punya itikat baik, tetapi juga ada mistrust terhadap pihak musuh begitu, sehingga dimulai dengan situasi yang tidak ada kepercayaan yang cukup tinggi. Begitu juga dalam prosesnya yang kita lihat malahan kan kemudian ada akumulasi distrust yang cukup tinggi. Jadi kalau misalnya kemudian kita lihat kemarin kegagalan perundingan itu tidak sekedar karena kegagalan teknis, tetapi juga ada krisis kepercayaan yang struktural. Kalau dalam studi konflik dan perdamaian kita lihat kedua pihak ini ada pada situasi intractable konflik atau konflik yang pelik yang berakar pada persoalan identitas, persoalan sejarah, dan juga rivalitas hegemonik antara kedua pihak. Artinya kemudian akumulasi distrust inilah yang menghambat keduanya kemarin bisa untuk perlahan-lahan mencapai pada titik temu. Proses yang gagal kemarin karena kedua negara tidak memiliki kesiapan bersama dari kedua pihak untuk berunding, yang terjadi malahan dominasi dari positional bargaining atau tawar-menawar yang berbasis posisi kaku, sehingga yang terjadi tidak ada kompromi yang dapat dicapai. Misalnya terkait isu Hormuz, kemudian terkait isu nuklir, dan juga terkait persoalan pengakhiran perang di Iran. Ini masih jadi persoalan yang mengganjal kedua pihak. Oke, banyak poin-poin yang memang dari awal sudah diprediksi tidak akan bertemu, selain tadi dari sisi masing-masing negara, hegemoninya juga tidak akan pernah ketemu gitu dari kesepakatan kemarin. Kembali saya ke Pak Hasibullah, kita melihat kemungkinan terburuknya gitu ya, kemudian ini akan berlanjut bukan ke diplomasi tapi kemudian ke perang. Kalau kita melihat Iran katanya sudah ada kiriman tambahan senjata dari Tiongkok gitu. Kemudian Amerika Serikat juga menyiapkan kekuatan militer penuh katanya jika gagal kesepakatan. Kalau menurut Anda, Mas Hasibullah, ke depannya kita melihat skala serangan masing-masing pihak ini akan semakin besar atau seperti apa? Ya, yang pertama begini, kalau kita bicara tentang ke depan, mungkin ada dua kerangka waktu yang bisa kita lihat. Yang pertama,
katakanlah gencatan senjata 2 minggu, atau mungkin beberapa jam ke depan kalau kita mengacu dari pernyataan Trump dan Gedung Putih, itu kan sudah mulai muncul kurang lebih kebijakan baru terkait dengan Hormuz akan dilakukan kurang lebih jam 10 pagi waktu Amerika di tanggal 13. Nah, itu artinya beberapa jam ke depan kita akan melihat sebenarnya apa yang akan dilakukan pada jam 10 itu. Kalau kemudian yang dilakukan adalah serangan militer, saya rasa itu sekaligus menjadi akhir daripada gencatan senjata yang diumumkan kemarin. Jadi menurut saya kita menunggu apa yang akan diumumkan sekaligus dilakukan oleh Gedung Putih, oleh Amerika pada jam 10 ya, 10 pagi tanggal 13 waktu Amerika Serikat. Dan menurut saya kalau kita baca dari perkembangan-perkembangan yang ada, ini sepertinya akan lebih mengarah kepada perang laut ya. Jadi perang terutama di sekitar Selat Hormuz tadi. Karena yang menjadi concern daripada Trump itu adalah Selat Hormuz. Walaupun kalau dibaca tadi dari skenario perang awal ini, justru Trump tertarik dengan Selat Hormuz, perang menjadi perang Selat Hormuz itu makin menunjukkan bahwa perang ini memang bukan kepentingannya Trump, bukan kepentingan Amerika tadi, tapi hanya kepentingan Israel. Dan dia bayar harga sangat mahal sampai sebanyak ini, sampai sekritis ini, sampai sedalam ini. Sekali lagi ini harga yang sangat mahal dari, kalau kita pakai analisa gitu ya, dari kesalahan analisa awal tentang bagaimana tentang perang ini. Kenapa saya katakan begitu? Ya kan tujuan awal bukan Hormuz. Kalau kita lihat Iran menggunakan Hormuz sebagai salah satu taktik ya untuk kemudian mengimbangi dan katakanlah membatasi gerak serangan daripada Trump. Dan ternyata taktiknya Iran luar biasa, membuat Trump kelabakan secara ekonomi, secara politik gitu ya, dan dia nggak banyak lagi bisa punya opsi di situ. Dan kalau sekarang ke depan perangnya menjadi perang di sekitar Selat Hormuz, perangnya menjadi di sekitar maritim, maka ini semakin menunjukkan bahwa memang Trump itu mengalami kekalahan, mengalami ketidakmampuan untuk mewujudkan perang di awal, dan itu akan semakin memperdalam blundernya terutama di Amerika, di internal Amerika gitu. Karena kemudian membawa modal sedemikian banyak, membawa dampak sedemikian besar, tapi nggak jelas ini Amerika dapat apa, rakyat Amerika dapat apa. Justru Amerika adalah dirugikan tadi. Yang paling rugi semua adalah Iran, dan yang kedua adalah Amerika. Yang untung siapa? Yang untung Israel. Nah ini Bu Ririn, yang menurut saya akan semakin mematikan Trump. Saya mau ke Bu Ririn nih, soal Iran yang untung, Amerika Serikat rugi, Iran rugi. Ada yang bilang bahwa kalau saja Amerika Serikat dalam negosiasi ini ataupun dalam konflik ini mengutamakan kepentingan dia di atas kepentingan Israel, sebenarnya bisa berakhir lebih cepat, dan juga mungkin kesepakatan kemarin juga bisa menemukan titik temu. Apa Anda punya pandangan yang sama? Ya, baik. Ya, saya sepakat ini yang terjadi adalah bahwa kalau Amerika Serikat fokus pada kepentingan nasionalnya, saya kira itu lebih mudah gitu ya dan kemudian lebih terukur. Nah, ini persoalannya kemarin karena juga ada persoalan lobby-lobby Israel yang selama ini memang cukup kuat dalam politik dalam negerinya Amerika Serikat, begitu juga dalam menentukan politik luar negeri Amerika Serikat, sehingga yang terjadi ini lebih pada menguntungkan Israel dalam posisi mereka di Timur Tengah gitu. Sementara kemudian harusnya kalau kita lihat upaya-upaya ini, kalau kemudian fokusnya adalah pada kepentingan nasional, sebenarnya bisa dibuat agar kemarin dalam perundingan itu masing-masing kemudian mencoba untuk mencari titik temu, kemudian agar apa yang terjadi adalah bagaimana kedua belah pihak bisa berfokus pada integrative bargaining atau menciptakan nilai bersama, daripada yang kemarin terjadi mereka masih fokus pada siapa menang kalah atau distributive bargaining ya kalau dalam istilah konflik dan studi konflik dan perdamaian. Sehingga kemudian persoalan Selat Hormuz, nuklir dan perang proksi tersebut kemudian harusnya bisa diselesaikan dengan cara-cara atau pendekatan-pendekatan yang bertahap. Mungkin bisa dicari, memang kalau kemudian saat ini mereka menginginkan fully ditutup, sementara kemudian yang Amerika Serikat
Serikat juga ingin benar-benar dibuka sama sekali. Nah, itu kan belum ketemu. Kemudian harusnya bisa mencari formula di mana kemudian ada paket-paket atau tahapan-tahapan yang bisa disepakati, ada indikator yang jelas apa yang bisa disepakati. Semoga ini akan menjadi opsi yang bisa memperbaiki situasi. Oke, bicara soal deadlock ini tadi soal Hormuz, kemudian soal nuklir, soal penghentian agresi ke Iran, tapi juga ada satu poin yang juga masih mengganjal, yaitu soal Libanon gitu. Mas Hasibulo, kita lihat nanti hari Selasa gitu akan ada pertemuan antara Israel kemudian Lebanon di Washington DC di Amerika Serikat. Ada Amerika Serikat juga di sana sebagai pihak yang host sebagai tempat negosiasi seperti itu. Anda melihatnya ketika nanti yang bertemu ini adalah Israel dan pemerintah Lebanon, bukan dengan Hizbullah yang saat ini tengah saling serang dengan Israel. Kemudian kemungkinan gencatan senjata di Lebanon yang menjadi deadlock juga di perundingan antara Amerika Serikat dan juga Iran, ini akan terwujud atau seperti apa, Mas? Ya, saya rasa memang Libanon memiliki kompleksitas tersendiri ya, dan sudah pasti butuh waktu tersendiri untuk bisa dituntaskan. Tapi secara umum saya sampaikan begini, kan peta Libanon itu katakanlah ada negara di dalam negara di satu sisi ya. Jadi Hizbullah itu posisinya dia menjadi negara di dalam negara. Ada otoritas Libanon, tapi dalam banyak kesempatan seakan-akan dikangkangi oleh Hizbullah. Bahkan sekarang pendukung-pendukung Hizbullah sudah mulai turun ke jalan memprotes rencana perdamaian atau negosiasi yang akan berlangsung di Amerika di antara otoritas Libanon dengan Israel, dengan mediasi Amerika. Nah, oleh karena itu ketika ada kompleksitas seperti ini, maka sebenarnya ada kayak semacam kerawanan masing-masing, ada alibi masing-masing. Nah, ketika Amerika mengatakan, katakanlah ditekan oleh Iran untuk memastikan Israel tidak menyerang Libanon dalam konteks perundingan ini, itu kan ada kayak semacam alasan moral yang dia gunakan, bahwa Israel itu bukan bagian dari kami. Dia bukan negara tersendiri, dia berdaulat, jadi kami tidak bisa untuk bisa memasukkan itu dalam klausul kesepakatan ini gitu. Nah, sementara Iran itu seakan-akan dia begitu solider ya, begitu solider karena tiba-tiba dia memasukkan perdamaian ini harus menyeluruh termasuk di Libanon. Pertanyaan moralnya dalam tanda kutip, kapan Iran koordinasi dengan otoritas Libanon lalu kemudian mendapatkan kesepakatan untuk dimasukkan dalam klausul gencatan senjata. Jadi di bagian itu sama-sama ada politik ya, digunakan oleh Amerika, digunakan juga oleh Iran. Dan politiknya sama-sama mengarah kepada bahwa Libanon sebagai kehormatan kurang dihormati, bahwa Libanon sebagai otoritas itu kurang dihormati. Jadi tinggal Libanon ini mau lebih kepada pro Israel, berarti kalau mau pro kepada Israel, Hizbullah harus dihabisin, senjatanya harus dihabisin, dia tidak menjadi ancaman bagi Israel. Atau Libanon mau sama Iran. Kalau menjadi sama Iran, maka Hizbullah diperkuat dan Israel akan kita selesaikan masalahnya ke depan. Ada yang bilang juga ini negosiasinya upaya untuk bisa mengadu domba antara pemerintah Lebanon dan juga Hizbullah. Karena Hizbullah nanti bisa menghadapi tadi antara menghadapi pemerintahnya sendiri atau menghadapi Israel seperti itu. Persis. Makanya ketika saya bilang kalau tidak salah kemarin di Kompas ya belum tuntas, ketika Iran meminta dalam gencatan senjata ini agar Hizbullah itu juga atau Libanon menjadi wilayah pada gencatan senjata, dan yang diberikan adalah perundingan dengan otoritas Libanon, itu ibaratnya Iran minta durian, tapi kemudian orang Libanon, otoritas Libanon ngasihnya nangka. Karena sekali lagi beda barang gitu. Yang diminta oleh Iran adalah bagaimana Hizbullah tidak diserang gitu. Dalam gencatan senjata ini bukan hanya yang lain, tapi Hizbullahnya tidak diserang karena yang menjadi milisi, yang menjadi proksi dari Iran adalah Hizbullah. Tapi yang dilakukan Israel adalah mediasi dengan otoritas Libanon. Memang dia tidak ada masalah dengan otoritas Libanon, dan upayanya kalau jalan, mediasi ini kalau jalan tujuannya adalah makin menihilkan, menghabiskan apa yang diminta oleh Iran, yaitu Hizbullah untuk redam, untuk dihancurin dan diambil senjatanya.
Oke. Jadi saya bilang ini kompleksitas. Nah, kalau betul-betul para pihak ingin menjadi sebuah Libanon yang mandiri, maka memang gagasan utuhnya adalah satu, dorong Libanon untuk menjadi negara seutuhnya, otoritas seutuhnya, dan Hizbullah harus menjadi bagian daripada di situ. Tapi yang diminta Hizbullah satu, jangan suatu saat ada lagi tentara Israel yang masuk ke Hizbullah tanpa ada perlawanan yang berarti. Jadi sekarang menjadi tidak kuat karena ketika tentara Israel masuk ke Libanon, itu yang kuat melawan selama ini baru Hizbullah. Yang lain seakan-akan kurang siap untuk menegakkan kedaulatan Libanon. Jadi Baik. Libanon kompleksitasnya tersendiri karena sekali lagi otoritasnya seakan-akan digunakan oleh para pihak untuk kepentingan masing-masing. Apakah Israel menggunakan berarti Hizbullah lawannya, atau justru Iran yang menggunakan berarti Israel musuhnya. Sangat kompleks masalah di Lebanon ya Mas ya, dan cukup juga kita bisa paham kalau di perundingan di Islamabad kemarin tidak mencapai kesepakatan soal ini juga. Tapi juga ada soal Selat Hormuz di sana yang sampai saat ini juga masih deadlock antara kedua pihak. Kita akan bahas usai jeda berikut, Mas Hasibulo dan juga Bu. Kembali di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Beri Malatenaya, Saudara. Iran mengomentari perihal Selat Hormuz. Iran menyebut permasalahan Selat Hormuz tidak serta-merta selesai dengan negosiasi. Iran melalui anggota parlemennya menegaskan persoalan di Hormuz tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi. Pasalnya, Selat Hormuz diakui sebagai jalur perairan milik Republik Islam Iran. Iran menjelaskan Selat Hormuz adalah hak nasional Iran. موضوع تنگه هرمز موضوعی نیست که ما با مذاکره بازش کنیم، با مذاکره ببندیمش و این رو بخوایم بگیم امروز مذاکره. اون یک آبراهی است متعلق به ایران اسلامی و سالهای سال ما با گذشت و با مدارا، با مهمان نوازی گذاشتیم، اومدن رفتن. الان میخوام از این حق مسلم ملی استفاده کنیم. Sementara itu, Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat mengirim kapal perang Angkatan Laut ke Selat Hormuz untuk membersihkan ranjau laut. Komando Pusat Amerika CENTCOM mengklaim 2 kapal perang telah memulai operasi pembersihan ranjau yang dipasang Iran. Keduanya merupakan kapal perusak berpeluru kendali. CENTCOM mengklaim pasukan tambahan termasuk drone bawah laut bergabung dalam beberapa hari mendatang. Sementara Iran tegas menolak klaim Washington. Kapal-kapal perang AS memasuki Selat Hormuz. They probably have a couple of mines in the water. We have minesweepers out there. We're sweeping the strait. And now all we do is we'll open up the strait even though we don't use it, because we have a lot of other countries in the world that do use it that are either afraid or weak or cheap. I don't know what it is. Kita lanjutkan percakapan kami bersama dengan Ririn Tri Nurhayati, dosen hubungan internasional UGM, dan juga Mas Hasibuloh Satrawi, pengamat Timur Tengah. Saya ke Bu Ririn terlebih dahulu. Bu Ririn, ini Selat Hormuz masih menjadi titik yang krusial dalam negosiasi yang belum mencapai kesepakatan gitu ya, saling klaim. Kemudian dikeluarkan oleh masing-masing pihak. Amerika Serikat bilang sudah bisa masuk Hormuz untuk membersihkan ranjau seperti itu ya. Dari Iran membantah sudah masuk, tapi juga Iran mengklaim sudah mengusir kapal AS dari Selat Hormuz. Anda melihat ini klaim mana yang bisa dipercaya sebenarnya, Bu? Ya, baik. Terima kasih, Mas Bre. Ya, yang kita lihat terkait dengan isu Selat Hormuz ini, kalau yang kita saksikan hingga sekarang adalah adanya perebutan kendali dan kredibilitas ya antara kedua pihak yang saling bertentangan. Di mana Iran mengklaim, ya tentu saja Iran akan mengklaim bahwa ini adalah hak teritorial dia memiliki Selat Hormuz, sehingga kemudian dia memiliki otoritas untuk memberlakukan aturan-aturan termasuk protokol terbaru ya mengenai apa yang harus dilakukan oleh kapal-kapal agar bisa lolos melewati Selat Hormuz tersebut. Sedangkan kemudian Amerika Serikat melihat bahwa
memaksa atau menekan Iran agar mau membuka Selat Hormuz tersebut dan kemudian mengirimkan kapal perangnya. Yang kita lihat kemudian yang terjadi adalah yang kemarin terjadi, ini adalah sesuatu yang disebut dengan commitment trap ya. Ketika Iran menggunakan selat sebagai leverage untuk yang bersifat asimetris, sedangkan Amerika Serikat menganggap ancaman ini sebagai pelanggaran batas merah gitu. Dalam teori negosiasi kemudian kita bisa melihat ketika salah satu pihak menggunakan kredibilitas ancaman, maka kemudian pihak lain akan meresponnya dengan counter threat gitu, sehingga yang terjadi justru mempersempit kompromi antara kedua pihak. Begitu juga yang kita lihat sampai sekarang dari kedua pihak itu masih belum menemukan komprominya, di mana AS ingin agar kebebasan navigasi itu absolut, sementara Iran ingin agar itu merupakan hak kontrol penuh atas Selat Hormuz, sehingga hingga berakhirnya perundingan kemarin kita masih melihat ini masih deadlock. Begitu, karena masing-masing masih pada zero sum position. Baik, Mas Hasibuloh, Anda melihatnya mungkin dari pernyataan Trump yang sesumbar gitu, ingin memblokade setiap kapal yang akan masuk Selat Hormuz. Jadi even mereka yang sudah membayar untuk bisa lewat Selat Hormuz akan mereka serang gitu. Kalau Anda melihat pernyataan tersebut, Mas Hasibuloh, ini mereka saja belum bisa lewat, kok sudah pengen ngeblok kapal lain? Ini seperti apa ataupun apa yang Anda bisa lihat dari pernyataan Trump ini? Ya, kalau Trump secara umum saya sampaikan semua gerak-geriknya dia ingin dapat yang dia mau. Jadi kesana kemari dia belum dapat, karena itu berbagai macam cara dia lakukan. Tapi apapun itu, kalau ini betul-betul nanti menjadi krisis Hormuz berkepanjangan, yang pertama secara politik saya akan memaknainya begini. Ini yang saya bilang tadi menunjukkan kegagalan Trump dalam perang ini minimal untuk mewujudkan tujuan pertama, yaitu menjatuhkan rezim. Jadi ini sudah menunjukkan bahwa dia tidak punya pikiran yang utuh tentang perang ini. Karena sekali lagi Hormuz hanya digunakan oleh Iran untuk atau sebagai taktik dan politik dia untuk menghadapi Trump. Dan sekarang justru Trump fokusnya bukan kepada pergantian rezim, bukan kepada Iran, tapi kepada senjatanya. Jadi ini ibaratnya kalau dalam film rakyat di Indonesia, Iran menggunakan keris gitu ya. Lalu kemudian Trump tertarik untuk melawan kerisnya, jalan sendiri kan gitu. Itu kurang lebih dalam film-film di Indonesia gitu. Nah, Iran bisa menggunakan taktik lain, dia menggunakan senjata lain. Sekarang Trump sudah tersempitkan, sudah terbojokkan ke dalam isu Selat Hormuz tadi untuk berhadapan dengan persoalan-persoalan di Hormuz. Dan yang ketiga secara politik yang lebih merugikan menurut saya, bahwa ini adalah senjata yang digunakan oleh Iran yang selama ini terbukti cukup membuat kelabakan Trump. Nah, kalau kemudian Trump menggunakan senjata yang sama, itu artinya akan semakin merugikan dia sendiri gitu. Termasuk tadi dikatakan ya, boleh Trump mengatakan bahwa pesawat kami sudah lewat Hormuz dan nggak masalah. Tapi publik percaya nggak dengan itu? Kapal-kapal lain bisa lewat nggak dengan itu? Karena sekali lagi saya katakan dari awal, secara taktikal Selat Hormuz itu bagi Iran menjadi kayak semacam serangan sayap dalam bentuk bola lambung. Bukan Hormuznya langsung yang membuat Trump rugi, tapi efek daripada penggunaan Hormuz ini menjadi harga-harga naik, menjadi minyak harga bermasalah, menjadi energi bermasalah, komoditas bermasalah, lalu kemudian di dalam negeri Trump terdampak, di persekutuan Trump terdampak. Nah, itu yang peran efektif daripada Selat Hormuz yang digunakan oleh Iran. Oleh karena itu kalau Trump menggunakan senjata yang sama, apalagi dengan cara yang sama, maka ini akan semakin memperdalam krisis Hormuz. Dan itu artinya Trump akan menghadapi dampak lebih parah lagi. Walaupun Mas, saya terus terang masih menyimpan satu varian analisa tentang selat ini, tapi kayaknya baru akan bisa konklusif itu kalau besok sudah diambil betul-betul pengumuman dan kita lihat siapa aja yang masuk di dalam misi perang baru Trump ini. Kalau boleh saya bilang ini misi perang baru, yaitu menaklukkan Selat Hormuz. Karena bisa juga ini relate dengan metode dia, dengan cara dia yang dia gunakan di katakanlah perundingan. Tapi sekali lagi saya juga masih mengamatin dan mungkin besok kita baru lanjutkan seperti apa gitu. Karena saya melihatnya begini, secara nilai. Ini kan katakan di fase-fase awal masyarakat dunia masih memaklumi dalam tanda kutip permainan Iran. Walaupun masyarakat dunia sudah merasakan dampaknya. Ini kan saya bilang sejenis melawan ketidakadilan Trump dengan ketidakadilan baru versi Iran. Ya. Dan sekarang
secara nilai masyarakat dunia masih memaklumi dalam konteks oh iya ternyata begini ketidakadilan yang diciptakan oleh Trump selama ini. Tapi apakah kemudian masyarakat dunia akan selamanya begitu? Mengingat kepentingannya terganggu dengan ini semua. Oke. Jadi nilainya kalau bagi saya belajar dulu di pondok pesantren, ketidakadilan tidak boleh dibalas dengan ketidakadilan. Oke. Dan ini sedang diperlihatkan kepada kita bagaimana ketidakadilan Amerika dilawan oleh pola yang sama ketidakadilannya oleh Iran. Oke, baik. Pada Ini batas tertentu, ya. yang kita soroti ini, Mas Hasibulo, kemudian bagaimana masyarakat dunia ini yang selama ini melihat saja, kemudian bisa sampai kapan kuatnya? Saya mau ke Bu Ririn. Kalau kita melihat mungkin banyak sekali negara-negara yang kemudian terdampak dari penutupan Selat Hormuz, apakah kemudian ini menjadi keuntungan buat Amerika Serikat untuk bisa menekan Iran, atau sekarang Amerika Serikat seperti apa posisinya dibandingkan ataupun bersama dengan negara-negara ini? Apakah sudah mendapatkan dukungan tersebut atau belum sebenarnya, Bu? Ya, terima kasih Mas Bri. Kalau saya lihat bahwa kemudian yang terjadi, saya masih melihat bahwa ini kelanjutan dari kemenangan posisi Iran atas Selat Hormuz, di mana kemudian nantinya Amerika Serikat masih harus mau mengikuti keinginan atau syarat-syarat yang diajukan oleh Iran. Meskipun nanti kita masih akan mengikuti ya, seperti tadi disampaikan Pak Hasibulo, besok follow up dari masing-masing negara merespon kegagalan ini akan mengambil kebijakan seperti apa secara formal, itu kita masih menunggu. Tetapi kemudian yang kita lihat adalah justru kemudian kalau situasinya semakin genting, negara-negara lain yang merasa kemudian mendapatkan dampak yang sangat besar terhadap tertutupnya, atau bukan tutupnya sebenarnya, sangat terbatas gitu akses terhadap Hormuz ini, tentu kemudian akan terus-menerus menekan kepada Amerika Serikat untuk mengambil sikap yang lebih konstruktif. Jangan hanya kemudian menutup dengan posisi yang awal kemarin, tetapi bagaimana kemudian bisa mencari tadi integratif bargaining alih-alih pada distributif bargaining yang hanya menguntungkan menang kalah. Padahal tadi kalau seperti di awal Mas Bre menyampaikan, kalau kemudian fokusnya kepada kepentingan Amerika Serikat, menjaga hegemoninya dan sebagainya, dia kemudian harus kembali mendapatkan kredibilitas dari dunia internasional bahwa dia bisa menyelesaikan konflik tersebut. Karena kalau kita ingat, ini kan awalnya juga di Amerika Serikat dan juga karena didorong oleh Israel sehingga dia yang memulai konflik, maka kemudian harus ada tanggung jawab untuk bisa menyelesaikan konflik dengan baik begitu. Nah, ini yang menjadi tantangan menurut saya. Negara-negara lain justru akan semakin memberikan tekanan kepada Amerika Serikat untuk mencari tawaran yang lebih bisa acceptable oleh kedua pihak. Sebatas memberikan tekanan, Bu, apa bukan mereka kemudian mendukung ataupun membantu Amerika Serikat untuk tadi mengamankan dan juga membuka Selat Hormuz, atau mungkin mereka bertindak sendiri? Ya, yang menurut saya continuity ya, masih seperti yang kemarin. Karena kenyataannya negara-negara yang lain seperti negara-negara Eropa, kemudian Jepang dan sebagainya, mereka tetap bisa mendapatkan akses setelah mereka bernegosiasi dengan pemimpin Iran. Artinya kemudian mereka tidak sama sekali tertutup begitu, sehingga yang lebih ditekankan adalah bagaimana kemudian Amerika Serikat bisa menurunkan degree dari tuntutannya tadi. Oke, baik. Saya mau ke Mas Hasibulo. Apakah masih tersambung, Mas Hasibulo? Ya. Ya, Mas Hasibulo, jika kita melihat masing-masing dari Iran maupun Amerika Serikat yang kekeh, yang satu ingin tetap mempertahankan kendali penuh, yang satunya lagi ingin membuka, bahkan tadi memblokade kapal-kapal yang ingin lewat ke Selat Hormuz. Dari segi kekuatan gitu, apakah Iran mampu mempertahankan selat tersebut di bawah kendalinya? Dan kedua, apakah Amerika Serikat ini mampu membuka jalan ataupun memblokade kapal-kapal lain yang akan masuk ke Selat Hormuz? Ini kemampuan masing-masing seperti apa, Mas? Ya, tentu kita paling tidak saya tidak punya angka-angka pasti berapa jumlah kekuatan yang dimiliki oleh Iran. Tapi kalau mengacu kepada perang 40 hari, sekali lagi yang keunggulan yang diklaim sebagai keunggulan Amerika sekalipun ternyata di hari ke-35 rontok gitu. Yaitu kemampuan Iran untuk kemudian menembak jatuh pesawat canggih daripada Amerika. Nah, kalau kemudian itu kita bawa dalam konteks Hormuz, selama ini Trump juga sudah sampaikan bahwa berkali-kali dia sudah menghancurkan pasukan Iran di laut, lalu kemudian kapal lautnya juga sudah hancur. Tapi kenyataannya Selat Hormuz masih belum terbuka sampai sekarang. Nah, itu artinya
bahwa memang kemampuan Iran di Hormuz itu masih sangat-sangat menakutkan, dan para pihak menurut saya masih tidak mau ambil resiko untuk kemudian terutama menjadi bagian daripada perang Trump yang unjustified secara hukum-hukum internasional ini. Karena itu menurut yang saya bilang tadi, sebenarnya para pihak sangat dirugikan oleh ini dan mereka tidak bisa terima perlakuan Iran seperti ini. Oleh karena itu saya berharap Iran betul-betul fokus bahwa ini hanya digunakan untuk menekan Amerika dan Israel atau sedikit sekutunya. Jadi kapal Indonesia kasihlah lewat itu, kapal Eropa kasihlah lewat itu. Karena kalau tidak, itu yang saya bilang tadi, pada batas tertentu mungkin masyarakat dunia akan memahami ini taktiknya Iran. Tapi kalau ini akan menjadi permanen, isu permanen apalagi kebijakan permanen, saya menduga masyarakat dunia tidak akan menerima Iran. Itu artinya apa? Akan ada titik balik yang sangat mungkin, yang awalnya mungkin masyarakat dunia berpihak kepada Iran dalam hal dia membela diri, tapi dengan cara seperti ini, kalau tidak betul diperlakukan secara tepat bahwa ini hanya untuk katakanlah mengganjal Amerika dan sekutunya, itu akan membuat masalah baru. Dan menurut saya ke arah sana ada, cuman sekali lagi negara-negara sekarang lagi berhitung, terutama di Eropa sesuai dengan pijakan-pijakan nilainya. Kalau dia masuk sekarang, dia akan menjadi bagian daripada perang Trump yang sudah ditantang dan sekali lagi tidak bisa dibenarkan karena nggak ada pembenaran apapun. Tapi kalau kemudian ini menjadi masalah tersendiri, saya yakin masyarakat internasional sudah punya pendapat tentang ini, bahwa ya kalau kita kembali kepada nilai-nilai dasar, nggak mungkin dong yang namanya jalan itu dipajak dikasih palang lalu kemudian kita pajak semua orang begitu kan. Konsep nilai dasarnya adalah singkirkan duri dari jalan. Jadi maksudnya akses itu adalah akses, jadi harus digunakan untuk kepentingan semua orang. Tidak bisa kemudian kita memportal akses gitu. Kalau itu kebijakan portal akses, kehidupan kita bisa susah semua gitu. Semua orang nanti beli portal lalu kemudian kebijakannya dipakai untuk masing-masing gitu. Tapi sekali lagi sampai sekarang menurut saya masyarakat internasional masih memahami, dan saya berharap Iran fokus bahwa ini hanya memang digunakan untuk Amerika dan sekutunya, yang lain tidak ada masalah. Jadi menurut saya harus dikasih lewat, termasuk dan terutama kapal-kapal Indonesia yang berbendera Indonesia gitu. Semoga kesepakatan cepat terwujud walaupun kita masih sangat pesimis gitu ya, dan jangan sampai Hormuz ini menjadi senjatanya Iran tapi kemudian malah berdampak luas pada seluruh masyarakat di dunia, dan paling tidak kita harap di gencatan senjata yang berakhir tanggal 22 April nanti tetap dipatuhi oleh kedua belah pihak. Eskalasi juga terus menurun supaya tidak ada korban lagi yang jatuh akibat konflik ini. Terima kasih Mas Hasibulo Satrawi, pengamat Timur Tengah, dan juga Bu Ririn Tri Nurhayati, dosen hubungan internasional Universitas Gadjah Mada, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih. Terima kasih Ibu, Mas. Saudara, Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali dengan informasi jelang negosiasi penghentian perang Lebanon dan Israel di Amerika Serikat. Israel masih menyerang Lebanon. Perdana Menteri